Makanya wajar sekarang Pak, ada orang rajin sholat tapi suka juga gosip. Ada orang rajin sholat menipu di pasar. Ada orang rajin sholat tapi nalarikan suaminya orang, selingkuh. Ya toh? Kenapa terjadi hal begitu? Disebabkan karena mereka hanya melaksanakan sholat, tapi dia tidak melaksanakan fase sebelum melaksanakan sholat. Apa itu? Pertama, dia harus mengenal Tuhannya, menjadikan Tuhan satu-satunya tempat bergantung. Dan yang kedua, dia harus menaati apa yang menjadi perintah Tuhannya. Dan yang ketiga, tentunya dia baru melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian ditutup ini ayat, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Suaranya seperti nak kena mana corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Shadaqallahul azim. Orang tua kami yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ta'lim, bil khusus yang saya muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Andi Armayadi Al-Ghifari. Beliau adalah sahabat da'i ya, yang selalu sama-sama keliling ke Kalimantan Timur, ke Pulau Jawa, bahkan keliling di Sulawesi Selatan ini. Beliau lebih ganteng dari saya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, hidupnya diberkahi oleh Allah, dan insya Allah beliau diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pak Akbar Wandi selaku perwakilan Aslam Tour and Travel Kabupaten Bulukumba, ya, sedikit saya perkenalkan beliau. Ya ko angka melo mendaftar haji dan umrah, hubungi beliau ya, bisa melalui Alena Guruta ya, insyaallah. Jamaah dirahmati Allah, mengisi waktu sebelum masuknya waktu Isya, karena kami punya acara sebentar, acara milad kedua ya, KPUI ya, Kabupaten Bulukumba. Insyaallah sebentar di sana hadir Bapak Bupati bersama wakil dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Maka Ustadz Andi Armayadi menghubungi saya, mengisi dulu jadwal di masjidku ya. Kita isi kajian-kajian yang tentunya mudah-mudahan ada barokah yang Allah simpang
sehingga menjadi wasilah untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya ambil sebagai pengisi waktu pada kesempatan ini, yaitu ada 3 kunci manusia akan menjadi hamba dipastikan masuk ke dalam surga. 3 ini, Pak. Jadi ada 3 amalan. Kalau orang sudah memegang 3 amalan ini, maka dijamin dia akan menjadi penduduk ahli surga. Ya. Yang pertama, Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan kunci menjadi hamba yang akan masuk ke dalam surga itu adalah ma'rifatullah. Nah itu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ria jepuingi puang Allah ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kalimat innani anallah, majepunna iya puang Allah ta'ala, sesungguhnya saya ini Tuhan. La ilaha illa ana, degaga puang kecuali iya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salata, dirikan salat. Lidzikri, karena mengingat kepada saya. Ya. Jadi salat itu, Pak, urutan ketiga. Urutan pertama adalah innani anallah, mengenal Allah. Ini yang pertama, Pak. Karena banyak orang yang melaksanakan salat tidak mengenal Allah. Buktinya mati nulu matoma sempajang rajin salat, tapi kalau dia tabrak coki, tahu coki di sini? Meong, nyaung, coki, nyaung, posa, macam-macam namanya. Nah, biasa itu kalau dia tabrak kucing di jalan, langsung dia turun. Dia robek baju putihnya, kemudian dia bungkus itu kucing. Kenapa? Dia bilang ini kuasa ini, makar ini, bahaya ini. Ya. Tapi kau tahu nalepona bocor lari. Kalau dia tabrak orang, wah, lari dia. Tapi kalau kucing, wah, dia singgah bungkus dengan baik. Seakan-akan lebih mulia kucing daripada manusia. Ini namanya dia melaksanakan sholat, tapi dia tidak mengenal Allah. Kalau lewat di jembatan, ya, dia ambil telur, lempar itu telur jembatan. Siko jembatan nala beri, lempar telur. Adakah orang begitu di sini? Hah? Ada? Mana orangnya? Hah? Tidak ada di sini. Ya, nanti kalau pulang kasih tahu nih, bilang jangki selalu lempar telur jembatan itu. Ya. Ini namanya dia tahu bagaimana mendirikan sholat, bagaimana melaksanakan sholat. Akan tetapi urutan yang pertama yang harus kita kuatkan dulu, innani anallah, bagaimana kita ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia jepui pun Allah ta'ala. Inilah kunci pertama menjadi penduduk ahli surga, Pak. Kalau ini tidak ada, wajib hukumnya tidak bisa masuk surga. Karena hanya orang-orang yang mengenal Tuhannya yang akan mendapatkan fasilitas bahagia dunia akhirat. Innani anallah, ketahuilah saya ini Allah. Makanya rukun keselamatan yang pertama adalah syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada yang menghidupkan illallah kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan corona kecuali Allah. Dan tidak ada yang menyembuhkan corona kecuali Allah. Bukan penyakit datangnya dari tidak cuci tangan, bukan penyakit datangnya dari tidak pakai masker, bukan, Pak. Buktinya banyak orang pakai masker mati juga, betul tidak? Betul, Pak. Ya, gara-gara masker mati. Kenapa? Tidak pernah sikat gigi. Ya, akhirnya naracungi dirinya sendiri karena pakai masker terus. Ya, jadi pakai masker tonjaki, tapi ingat ki, gosok gigi, bersihkan mulut, itu kan sunnah itu.
Ya, andainya tidak memberatkan bagi umatku, maka pastikan kuwajibkan la ammaratum bisiwaki inda kulli sholatin, pasti kuwajibkan bersiwak setiap hendak dia melaksanakan sholat. Saking pentingnya itu gosok gigi, jaga gigi, Pak. Kalau kita gosok gigi 1 kali seminggu bagaimana? Nah, jadi konsep Pak ini, mengenal Allah adalah kunci keselamatan. Anak muda harus kenal Tuhannya dulu. Dek nak puang. Mana tandanya orang kenal Tuhan? Ya, kalau dia chatting sama perempuan, di mana sayang? Aku cinta kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Hatiku sudah tergantung kepadamu. Di mana ini? Menggantungkan hati itu hanya kepada Allah. Tidak ada harapan tertinggi kecuali Allah. Tanda orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kecintaannya tidak ada yang mengalahkan tingginya asyaddu hubban lillah, kecuali hanya kecintaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak muda itu salah itu, kamu yang paling kucinta, tidak ada mi tidurku, tidak ada mi makanku kalau bukan kamu. Aduh, kasihan Pak. Berarti dia belum mengenal Allah. Mencintai istri wajar, mencintai anak wajar, mencintai anaknya orang yang dipersiapkan untuk dinikahi wajar. Akan tetapi mencintai segala sesuatu yang di dunia ini melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut ia tidak mengenal Tuhannya. Makanya anak muda yang kenal Tuhannya tidak amatiran, tidak takut kehilangan wanita, karena ia yakin wanita yang terbaik Allah telah simpan di Lauhul Mahfuz yang akan dijodohkan dengannya. Bila ia berlaku baik, maka wanita baik yang Allah simpankan. Bila ia berlaku buruk, wanita buruk yang Allah simpankan. Karena bukankah Allah telah mengatakan yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Jadi rahasia mendapatkan wanita soleha bagi laki-laki, jadilah laki-laki yang soleh, insya Allah Allah simpang wanita soleha untuk Anda. Betul? Anak muda sudah bertakbir tapi tidak ada uang panaik. Nah, Masya Allah. Ya, ini innani anallah. Kenal dulu Allah Pak. Bapak-bapak, harapannya digantungkan hanya untuk Allah. Tidak mudah putus asa. Ada penyakit, harapan kesembuhan hanya kepada Allah. Insya Allah penyakitnya sudah sembuh sebelum dia sembuh. Kenapa? Nabi Ayyub alaihi salam, coba lihat Pak, seluruh badannya sudah dimakan oleh ulat. Apa kata Nabi Ayyub pada saat ditanya oleh istrinya, ditanya oleh anaknya? Ya Ayyub, kalau kamu betul-betul Nabi, minta kepada Allah disembuhkan itu penyakitmu. Kenapa itu penumi balatun dirimu, kau tidak berdoa disembuhkan? Apa kata Nabi Ayyub? Dia tersenyum mengatakan, bukankah ini dari Tuhanku? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah kasih sayang dari Tuhanku. Jadi dia sakit menurut mata kita, tapi dia merasa sembuh karena dia mengenal Tuhannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada penyakit, mengenal Tuhan, kelihatannya sakit, tapi di hatinya nur ilahi. Dia berjumpa dengan Tuhannya dalam rasa sakit itu. Dalam ujian apapun, selama ada Tuhan, maka insya Allah tidak akan pernah ada susah dalam kehidupan kita. Bukankah Allah mengatakan, Anna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang menyatu dirinya dengan Tuhannya, la khaufun, Allah cabut rasa takutnya, walahum yahzanun, Allah cabut rasa susah dalam kehidupannya. Jadi tidak ada susah itu kalau orang kenal Tuhannya. Makanya sebelum perintah salat diturunkan, yang paling pertama, innani anallah, kenal dulu saya ini Allah. Kemudian Allah katakan, fa'budni, baru sembah saya. Bagaimana menyembah kepada Allah? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Allah suruh kita berdagang jujur, ya jujur berdagang. Allah suruh kita bersabar ketika dapat masalah, ya sabar. Ketika dapat nikmat bersyukur, ya syukur. Ketika kita berjumpa dengan masalah, kita bersabar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang senang, maka kita sabar. Pokoknya sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Itu yang disebut dengan mengabdi kepada Tuhan.
Sesudah itu baru turun ayat itu, aqimis shalah, dirikan salat. Nah itu Pak. Jadi salat itu urutan ketiga. Kenal Allah, jauhi larangan Allah, laksanakan perintah Allah. Kemudian urutan ketiga itu barulah kita aqimis shalah, dirikan salat. Makanya wajar sekarang Pak, ada orang rajin salat tapi suka juga gosip. Ada orang rajin salat menipu di pasar. Ada orang rajin salat tapi nalarikan suaminya orang. Selingkuh. Ya toh? Kenapa terjadi hal begitu? Disebabkan karena mereka hanya melaksanakan sholat, tapi dia tidak melaksanakan fase sebelum melaksanakan sholat. Apa itu? Pertama, dia harus mengenal Tuhannya, menjadikan Tuhan satu-satunya tempat bergantung. Dan yang kedua, dia harus menaati apa yang menjadi perintah Tuhannya. Dan yang ketiga, tentunya dia baru melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian ditutup ini ayat, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Lidzikri, ingat aku. Jadi sholat itu Pak mengingat Allah. Sholat itu mengingat Allah. Bu, wih tidur ki, bu. Bapak-bapak, anak muda, halo. Wah, anak muda tahu suaranya besar. Tabe puang haji. Itu Allah, apanya yang mau diingat? Kira-kira anak muda apanya Allah mau diingat? Pernah maki ingat Tuhan? Pusing maki itu. Coba ibu-ibu, aganna pun Allah Ta'ala bila ingkarang. Apanya Allah mau diingat? Bu, ingat aja suami tak? Diingat aja suami tak? Diingat. Kenapa diingat? Pernah dilihat. Ada yang ada suaminya putih-putih, ada hitam-hitam, ada giginya sudah ompong, ada yang besar, ada yang kecil, ada pendek, ada panjang kan? Kenapa bisa diingat? Karena biasa dilihat. Tapi Allah tidak pernah dilihat. Pertanyaannya, apanya Allah mau diingat? Nah, tidak pernah dilihat. Ciptaannya, siapa yang mengingat ciptaan Allah dalam salat, batal salatnya. Aqimis salata lidzikri, dirikan salat dengan mengingat Allah. Apanya Allah mau diingat? Mengingat ciptaannya, batal salat. Apanya mau diingat? Tulisan Allah. Allahu, siapa yang mengingat tulisan Allah di dalam salat, maka dia menyembah tulisan. Dia menyembah huruf, bukan menyembah Allah. Lalu apanya Allah mau diingat? Ini yang penting Pak. Jangan sampai 40 tahun, 50 tahun kita salat tapi belum mengingat Allah. Kenapa? Tidak pernah dilihat Allah, tidak pernah bisa dilihat bahwa begini modelnya, begini bentuknya. Lalu apanya Allah diingat? Berarti ibu-ibu kalau salat melayang-layang di pikirannya, bukan mengingat Allah. Betul tidak? Kayaknya habis mi waktu ini. Masih ada? Masih ada, sedikit lagi. Apanya mi Allah mau diingat Pak? Saya jelaskan begini Bu, perhatikan. Mengingat Allah bukan mengingat dengan ingatan intelektual atau ingatan otak atau ingatan pikiran. Tapi mengingat Allah itu mengingat dengan nurani atau biasa disebut dengan spiritual. Jadi apa perbedaannya? Nurani, spiritual, atau biasa juga disebut dengan hati, kalbu, ya, dengan intelektual, itu sangat berbeda. Jadi kalau otak itu disebut intelektual, kalau hati disebut spiritual, ya. Jadi mengingat Allah itu bukan menggunakan otak, tapi menggunakan hati, menggunakan nurani. Ya, koma bahasa ogi ipa, ya. Mengingat Allah itu tanya paringgaranna akalenge, tapi paringgaranna apa pinedinge si sepi. Ya, ko yang garangi Allah Ta'ala yang dipakai bukan ingatan akal, tapi ingatan hati. Artinya paringgaranna apa pinedinge. Allah bisa dirasakan, Allah bisa ipenedingi, tapi Allah tidak bisa dilihat karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Begitu jawabannya Pak. Ya, Allah itu bukan diingat dengan akal.
tapi dirasakan dengan hati. Yana roya separinggaran apa pinedinge, tenia paringgaran na akalenge. Ya itu Pak. Bisa dirasakan. Makanya orang-orang yang memiliki kecerdasan batin, kecerdasan nurani, kecerdasan hati, kecerdasan spiritual, insya Allah orang ini tidak akan meninggal dunia sebelum ia bertemu dengan Tuhannya, dan dia tidak akan meninggal dunia sebelum ia melihat pintu surga kemana ia akan datangi nantinya di akhirat. Itu kelebihannya orang yang cerdas batinnya. Saya ingat itu Andre Guruta almarhum Muhammad Fasik, pendiri pondok pesantren DDI Takalasi baru itu Pak pura mas sempajang madepung dengan anak guruna. Guru kita mengatakan, wahai anakku, jokani mukia kelepong, ya, gali tanah, ya, gali kuburan. Bertanyalah sang murid semua, siapa yang mati puang? Niga mati puang. Maka deh guru tak, jangan mau aku tanah nak, pergi gali kuburan. Sesudah digali ini kuburan Pak, datang di depan guru tak, puang, purani ikia kelepong. Maka deh guru tak nak. Nobi nak puaku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung mati guru tak tersenyum di atas sajadahnya, pura kia kalebongin apa mati. Kenapa? Allah memberikan bisikan kepada nuraninya sehingga dia tahu dirinya kapan akan dipanggil oleh Tuhannya. Orang yang cerdas nuraninya sebelum meninggal dunia sudah terbuka hijab akhirat kepadanya. Itulah kehebatannya orang yang cerdas nurani atau cerdas insting. Tapi kalau cerdas otaknya, belum tentu cerdas nuraninya. Yena tuna mega, sarjana, tahu mina kali-kali. Ahli matematika, indok nana kali-kali. Ahli bahasa Inggris, ambok nana bahasa Inggris. Kenapa? Karena otaknya yang cerdas, tapi batinnya kosong dari mengenal Tuhannya. Nah, itu jemaah dirahmati Allah. Kecerdasan spiritual. Dan spiritual ini Pak tidak butuh sekolah. Orang yang rajin salat itu mengasah kecerdasan batin. Kalau sekolah S1, S2, S3 itu mengasah kecerdasan intelektual, kecerdasan otak. Loki mitai, ada perempuan profesor dibandingkan dengan semut, jauh lebih pintar itu semut Pak. Coba ambil gula pasir 1 toples, ambil juga garam 1 toples. Di garam itu tulis ini gula. Di gula itu tulis ini garam. Kemudian simpangi di rumah. Tiba-tiba itu datang istri tak mau buat air panas, apa nambil? Garam diambil. Kenapa? Karena dia baca itu ini gula. Tapi kalau semut tidak tahu membaca, tapi tidak pernah semut salah alamat ambil gula. Betul tidak? Kenapa? Karena semut membaca bukan karena otak, tapi dia membaca karena insting, atau biasa disebut dengan nurani, biasa juga disebut dengan spiritual. Jadi semua makhluk itu ada instingnya. Anjing ya komite ki batu tak mak buka. Wow. Kenapa? Bukan karena dia pintar otaknya, tapi ada perasaannya. Dia membaca dengan nuraninya, maka ada Allah karena rempe ibatu ya, pamite ibatu. Jadi dia membaca bukan karena sarjana, tapi dia membaca karena insting atau nurani. Makanya orang yang cerdas nurani, dia tidak akan mati sebelum diberikan alamat-alamat kematiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cerdaskan ini nurani Pak. Itu nurani bahasa Arab, dari kata nur, cahaya. Nurani 2 cahaya. Artinya cahaya hamba dengan cahaya Tuhan itu bertemu, sehingga Allah tidak akan berpisah dengan hambanya, kecuali Allah akan selalu hudam fihi, Allah menjadi petunjuk bagi dirinya. Nah itu Pak, kecerdasan nurani, kecerdasan spiritual. Contoh kedua, Andre Guruta almarhum, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Allahu yarham Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco. Sehari sebelum meninggal dunia Pak, dia sampaikan kepada anak-anaknya, madepunga santrina, ya, duduk agak nasi guruta nobina nabitana. Sorenya meninggal guruta, padahal dia masih duduk di situ Pak, dekat rumah sakit, dekat tempat baringnya, mengatakan nobina nabita. Ada alamat. Sorenya sudah kembali menghadap kepada Allah. Jadi kalau orang cerdas nurani Pak,
tidak ada kebencian, tidak ada rasa cemburu kepada rezekinya orang, tidak ada iri hati dan dengki kepada tetangga. Karena sekarang Pak banyak itu rajin sholat, rajinnya sholat, tapi kadang-kadang hatinya buta daripada mengenal Allah. Coba lihat sekarang Pak, rata-rata pengurus masjid tidak baku omong. Antara bendahara dengan ketua panitia kadang-kadang dia nasi cocok Pak. Ketua panitia bilang, itu bendahara nak balikan je motor itu, hewannya masjid. Bilangi bendahara pintar sekali memprotes itu Pak ketua, tidak nak tahu keuangannya masjid. Dia aja yang baku celah-celah Pak. Betul tidak? Iya. Tapi kalau di sini tidak ada. Di sana apa namanya daerah apa itu jauh lewat apa ini lewat gitu. Lewat pulau stas. Tidak ada di sini, tidak ada. Di masjid-masjid sana yang lewat pulau itu. Ya. Jadi ini jamaah dirahmati Allah. Kesucian batin adalah wujud bertemunya hamba dengan Tuhan. Maka yang paling utama innani anallah, ini kenal Allah. Itu kunci ahli surga Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kunci ahli surga itu dia harus melaksanakan segala yang Allah perintahkan, menjauh yang Allah larang. Itu yang disebut dengan fa'budani, pengabdian kepada Allah. Kemudian kunci ketiganya adalah aqimis salata lidzikri, dirikan salat mengingat kepada Allah. Apanya Allah yang kita ingat? Mengingat Allah tidak bisa ditanya apa, mengapa dan di mana, akan tetapi dia diingat dengan perasaan, karena dengan perasaan nurani itulah yang disebut dengan spiritual atau disebut dengan qalbu, hati. Inilah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang suci nuraninya itulah yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang damai, hati yang suci, hati yang bertemu dengan Tuhannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan engkaulah hambaku yang akan masuk ke dalam surgaku. Jelas, orang yang akan masuk surga, mereka akan datang kepada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dia ridho dengan keputusan Allah dan Allah ridho kepadanya. Ia kembali dalam rahmat Allah dan dia akan menjadi hamba penghuni surga sejati. Jadi isinya surga itu Pak hanya orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhannya. Saya kira inilah yang saya ambil sebagai pengisi waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Wabillahi taufik was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Terima kasih kepada Gurutta Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah cerdaskan batin kita semua. Bukan hanya cerdas otak berfikir, tapi hati kita cerdas mengenal Tuhannya, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.